Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Ainul Padilah, NPM 10020219097, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial pada akun TikTok Cikakiku dalam Perspektif Islam. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah media sosial. Keberadaan media sosial memberikan dampak positif terhadap tren komunikasi publik saat ini. Namun, dampak negatif dari media sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah TikTok. Aplikasi TikTok telah diunduh lebih dari 2,6 miliar oleh masyarakat di dunia. Para pengguna aplikasi TikTok seringkali berinteraksi satu sama lain dengan cara berbalas komentar. Para pengguna aplikasi TikTok sering disebut dengan netizen. Netizen dapat diartikan sebagai warga internet atau warganet. Hampir semua orang dapat berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain melalui jejaring sosial. Pada saat melakukan komunikasi di media sosial, banyak orang yang melupakan etika dalam berkomunikasi, seperti menulis kalimat yang menyakiti hati orang lain. Hal ini tampak dengan adanya kata-kata yang tidak baik yang seharusnya tidak digunakan dalam berkomentar. Sebagai umat Islam, seharusnya kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain ketika berkomentar di media sosial. Dan kita juga diajarkan untuk lebih baik diam jika kata-kata yang kita ucapkan dapat menyinggung perasaan orang lain. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang dimana janganlah berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing satu sama lain, karena berburuk sangka adalah seperti memakai bangkai saudaranya yang sudah mati, dan berburuk sangka adalah perbuatan dosa. Hal ini tampak dari adanya laporan berjudul Digital Civility Index yang menyatakan bahwa netizen Indonesia berada di urutan terbawah di Asia Tenggara, atau yang paling tidak sopan di kawasan tersebut. Dari uraian di atas, terdapat satu contoh etika komunikasi yang tidak baik, yaitu terdapat pada akun TikTok Cikakiku. Cika sendiri terkenal dari aksi joget Papi Culo yang ia posting di akun TikTok miliknya. Dari sanalah awal mula Cika mendapat komentar yang kurang baik dari netizen. Seperti, dasar artis jalur joget-joget doang, si paling mandang harta, dan umur muda muka tua. Dari uraian di atas, penulis merasa terpanggil untuk meneliti fenomena sosial ini. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana isi komentar netizen pada akun TikTok Cikakiku. Dan yang kedua, bagaimana jenis komunikasi yang dilakukan netizen dalam berkomentar. Dan yang ketiga, bagaimana etika komunikasi netizen pada akun TikTok Cikakiku dalam perspektif Islam. Sedangkan untuk metode penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif, yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang pertama reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan pada postingan TikTok Cika dengan Rizwan, terdapat komentar yang memperlihatkan mereka sedang melakukan komunikasi dengan cara berkomentar. Karena komentar sendiri adalah bagaimana cara kita mengekspresikan pendapat kita. Dari keempat netizen yang berkomentar seperti gambar di samping, dapat diketahui bahwa mereka sedang menuliskan ekspresinya melalui penyampaian kata-kata secara tertulis. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan pada postingan TikTok Cika dengan Rizwan, terdapat 4 komentar, yang dimana 4 komentar tersebut termasuk ke dalam jenis komunikasi interpersonal. Sebagaimana menurut Depito menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain. 4 komentar netizen di atas ditujukan dari satu akun pengguna kepada pengguna yang membuat postingan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi komunikasi dari satu orang kepada orang lain yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Ditemukan terdapat 10 komentar pada postingan yang diunggah pada tanggal 29 April 2022. Dari ke-10 komentar netizen di atas, terdapat 7 komentar yang tidak sesuai dengan 2 prinsip komunikasi Islam, yaitu kaulan ma'rufan dan kaulan kariman, yang dimana kaulan ma'rufan merujuk pada sikap atau kata-kata yang baik, sopan, perkataan yang pantas, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan kaulan kariman merujuk pada sikap yang mulia, lemah lembut, enak didengar, dan bertata krama. Adapun komentar netizen yang tidak sesuai dengan 2 prinsip komunikasi Islam terdapat pada komentar 1-7, yang dimana terlihat bahwa mereka menggunakan kata-kata yang bertolak belakang dengan 2 prinsip komunikasi Islam tersebut. Sedangkan komentar netizen yang terdapat pada gambar 8-10 sudah sesuai dengan 2 prinsip komunikasi Islam, yang dimana bahasa yang digunakan sudah santun, tidak kasar, bertata krama, dan tidak mencari kesalahan orang lain. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, isi komentar netizen pada akun TikTok Cikakiku menunjukkan bahwa netizen memanfaatkan fitur komentar dengan cara menyampaikan ekspresinya.
Yang kedua, jenis komunikasi yang dilakukan oleh netizen dalam berkomentar pada akun TikTok Cikakiku menggunakan jenis komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga, etika komunikasi netizen di media sosial pada akun TikTok Cikakiku dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dan kesesuaian dengan dua prinsip komunikasi Islam, yaitu qaulan ma'rufan dan qaulan kariman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.